Dewa medis terkuat. Bab 546. Baiklah kalau begitu. Akhirnya, atas desakan Ye Shikai, Chen Yuxin menyerah untuk memasak lagi. Ye Shikai merasa dia tampak sangat gugup. Dia menaruh perhatian penuh pada setiap aspek makanannya. Begitu gelas anggur Ye Shikai kosong, dia pergi menuangkan anggur. Setiap hidangan disajikan sebelum waktu terbaik untuk makan. Segala sesuatunya teratur, seolah telah dilatih. 1 jam kemudian. Ini adalah hidangan yang lezat. Ye Shikai menunjukkan senyum puas. Dia tidak pernah mengeluh meski punya terlalu banyak piring. Dia akan makan sebanyak yang ada dan biasanya hanya sedikit yang tersisa di meja. Xiao Kai, apakah kamu bahagia sekarang? Tiba-tiba, Chen Yuxin mengajukan pertanyaan yang membuat Ye Shikai terdiam. Pertanyaan ini menyentuh hatinya. Aku senang. King Yu adalah istri yang baik. Ye Shikai berhenti. Karena dia tidak bisa memilih Chen Yuxin, dia hanya bisa menolak dengan kejam. Lalu, apakah kamu lebih baik dariku? Sekilas pandangan suram melintas di mata Chen Yuxin, dan dia lanjut bertanya. Kalian berdua luar biasa, setidaknya di hatiku. Ye Shikai mengangguk dengan tegas. Entah itu jawaban atau pikirannya yang sebenarnya, kalimat ini adalah yang paling tepat. Chen Yuxin dan Su Qingyu keduanya adalah wanita cantik yang tak tertandingi, keduanya sangat lembut, dan keduanya adalah pebisnis yang berbakat. Sungguh, tidak ada perbandingannya. Lalu kenapa? Kamu dan aku sudah saling kenal begitu lama, dan dia baru mengenalmu sebentar. Kenapa kamu memilihnya? Chen Yuxin berusaha untuk tetap tenang, tetapi saat Ye Shikai disebutkan, dia tidak lagi setenang itu. Xiao Xin, hal semacam ini juga membuatku merasa sangat malu. Bisakah kau mengerti maksudku? Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan mengangkat gelasnya untuk meminum anggur merah. Betul sekali, dilihat dari waktu yang telah mereka habiskan bersama dan terjalinnya persahabatan di antara mereka, Chen Yuxin bukan saja merupakan pacar pertamanya, tetapi juga wanita yang tidak bisa dilepaskannya. Namun takdir mempermainkan mereka, dan keduanya tidak bisa bersama selamanya. 4 tahun setelah mereka berpisah, seorang wanita bernama Jiqian memasuki dunia Ye Shikai. Setelah plot klise namun nyata tentang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, Jiqian mulai menempati hatinya, menyembuhkan luka di hati Ye Shikai, seperti gerimis, membasahi segalanya dengan diam-diam, diam-diam menemaninya. Kemudian, dia kembali ke Yanjing, dan di bawah kontrak pernikahan yang konyol, dia bertemu dengan seorang presiden wanita dingin bernama Su Qingyu. Awalnya, hubungan mereka tidak baik. Di masa dingin, inilah ia bertemu dengan seorang wanita yang ia taksir bernama Luo Shiki, yang menjadi pendengarnya saat ia berada di titik terendahnya. Butuh 500 kali tatapan di kehidupan sebelumnya untuk mendapatkan kesempatan berpapasan di kehidupan ini. Mungkin detik berikutnya, di sudut jalan berikutnya, ia akan bertemu seseorang yang tidak akan pernah dilupakannya. Tetapi bisakah kau memahamiku? Suara Chen Yuxin tiba-tiba tercekat. Aku sudah muak dengan hari-hari dan malam-malam seperti ini. Aku tidak ingin sendirian lagi. Ye Shikai menghancurkan hati Chen Yuxin dan menanam benih di hatinya. Setelah melalui angin dan hujan, ketika benih kasih sayang berkembang menjadi bunga reuni, tak seorang pun memetiknya. Tentu saja aku mengerti maksudmu, jadi aku datang ke pertemuan hari ini hanya untuk menghiburmu. Ye Shikai buru-buru menghiburnya, takut Chen Yuxin akan pingsan lagi. Kenyamanan. Chen Yuxin bergumam, dan pandangan tegas tiba-tiba terlintas di matanya. Xiao Kai, apakah kamu datang ke sini hanya untuk menghiburku? Selama bertahun-tahun, aku sudah cukup mendengar kemunafikan dan melihat hangat dan dinginnya dunia. 8 tahun yang lalu, ketika orang tuaku membawaku pergi dengan paksa, tahukah kau apa yang kupikirkan? Perkataan Chen Yuxin membuat Ye Shikai sangat tertekan. Kebencian, penyesalan, kerinduan, bukan itu. Emosi Chen Yuxin tiba-tiba meledak. Menurutku, aku tidak cukup kuat. Aku mungkin terlihat seperti putri keluarga, tetapi aku hanyalah boneka yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Saya ingin memilih hidup saya sendiri. Saya ingin menjadi tuan bagi diri saya sendiri. Saya tidak ingin dimanipulasi oleh orang lain. Saya tidak ingin. Ketika aku memikirkan ketidakberdayaanku dalam melawan saat kita berpisah, aku membenci diriku sendiri saat itu. Aku terlalu lemah, begitu lemahnya sehingga saat aku pergi, aku tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun, dan aku bahkan tidak bisa mengungkapkan pikiranku sendiri. Pada titik ini, Chen Yuxin menangis. Baiklah, kamu memang menangis, tapi itu semua sudah berlalu.
Aku tidak menyalahkanmu. Ye Shikai menepuk bahunya dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut. Xiao Kai, kau tak muncul di keluargaku, kau tak mengerti penderitaanku. Chen Yuxin perlahan menampakkan ekspresi marah. Saya ingin memilih hidup saya sendiri. Hanya ada satu cara, yaitu berdiri di posisi tertinggi. Sejak saat itu, saya bertekad untuk menjadi kepala keluarga. Kata-kata Chen Yuxin sangat menyentuh hati Ye Shikai. Dalam keluarga besar seperti keluarga Chen, bagaimana dia, seorang wanita lemah, selangkah demi selangkah naik ke posisi kepala keluarga. Dia tidak berani membayangkan, dan Chen Yuxin tidak berani mengingatnya. Sama seperti bagaimana Ye Shikai di dunia bawah tanah berpindah dari seorang tentara bayaran ke tahta Hades selangkah demi selangkah, perasaan itu seperti perjalanan ke neraka. Ye Shikai tidak dapat membayangkan bagaimana gadis lemah itu dapat melakukan semua itu. Pertengkaran dalam keluarga, penyiksaan dan penipuan, sifat pelin-pelan, Xiao Kai, kamu tidak tahu apa yang telah kulakukan. Chen Yuxin memeluk Ye Shikai dengan penuh semangat, memeluknya erat, dan tidak mau melepaskannya. Ini adalah perwujudan seorang wanita yang mencari rasa aman. Melihat ekspresi sedih Chen Yuxin, Ye Shikai tidak bisa menahan tangisnya. Aku melakukan semua ini untukmu. Chen Yuxin mencondongkan tubuhnya ke telinga Ye Shikai, kata-katanya yang nyaris menyedihkan benar-benar membuat Ye Shikai pingsan. Xiao Xin, kamu tidak perlu seperti ini sama sekali. Ye Shikai berkata sambil tersenyum pahit. Dia adalah seorang anak laki-laki miskin dan tidak layak menerima perjuangan seorang putri selama 8 tahun. Awalnya, Chen Yuxin tidak harus menjalani kehidupan yang begitu sulit. Dia bisa saja menjalani kehidupan mewah dan hidup seperti wanita dari keluarga bangsawan. Xiao Kai, kita masih bisa bersama. Aku bisa memberi kompensasi pada Su Qingyu. Tianya Group adalah hasil kerja kerasnya. Aku bisa melipat gandakan, atau bahkan melipat gandakan nilai pasar perusahaannya. Selama dia mau, aku bisa membantunya mencapainya. Aku hanya menginginkanmu. Chen Yuxin menatap Ye Shikai dengan penuh semangat. Dia sedang menunggu sebuah keputusan, sebuah pilihan yang menyakitkan. Tidak. Ye Shikai mengucapkan kata itu dengan susah payah. Mengapa? Tubuh Chen Yuxin bergetar seolah-olah dia disambar petir di siang bolong. Karena aku mencintainya. Ye Shikai berkata dengan tegas, aku mencintainya, sama seperti aku mencintaimu. Kamu bohong. Aku tidak percaya kamu akan jatuh cinta pada orang lain. Chen Yuxin menggelengkan kepalanya. Dalam benaknya, Ye Shikai jelas bukan pria yang mudah tergoda oleh wanita lain, kalau tidak, dia tidak akan jatuh cinta padanya sejak awal. Aku tidak mencintai orang lain. Ye Shikai tiba-tiba memeluk Chen Yuxin dan berbisik di telinganya, aku mencintaimu dan aku mencintainya, dan perasaanku terhadap kalian berdua adalah nyata. Bab 547. Ye Shikai mengatakan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, tetapi itulah kebenaran dari hatinya. Bagi yang lain, kalimat ini tidak hanya serakah, tetapi bahkan sedikit tidak tahu malu. Ye Shikai ingin memenangkan hati dua wanita cantik sekaligus, karena hanya Ye Shikai yang pernah merasakan perasaan ini. Ye Shikai sekarang sangat takut kalau Chen Yuxin akan menanyakan pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan yang akan dia tanyakan jika dia dan Su Qingyu jatuh ke air dan bertanya siapa yang akan dia selamatkan pertama kali. Pertanyaan filosofis dan mendalam ini sering membuat orang terjerumus ke dalam lingkaran setan, cinta, atau bukan cinta. Demikian pula, Ye Shikai berharap Chen Yuxin dapat memahaminya. Bagaimanapun, Su Qingyu sekarang adalah istrinya, dan Ye Shikai tidak bisa meninggalkannya seperti barang bawaan hanya karena Chen Yuxin, kalau tidak, dia akan menjadi bajingan. Mungkin Chen Yuxin telah memikirkan hal ini, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Apa yang diinginkan Chen Yuxin adalah kesempatan untuk menebus kesalahan. 8 tahun yang lalu, entah kepergiannya sukarela atau terpaksa, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa dia telah menyakiti Ye Shikai. Oleh karena itu, dia harus menanggung beberapa kerugian, seperti kehilangan Ye Shikai. Namun, dia tidak mau kehilangan Ye Shikai apapun yang terjadi. Chen Yuxin memeluk Ye Shikai erat, air mata mengalir di wajahnya. Ye Shikai mengeraskan hatinya dan berusaha menarik tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat sehingga Ye Shikai tidak dapat memisahkannya sama sekali. Xiao Xin, tolong lepaskan aku. Aku ingin pulang. Ye Shikai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Ini rumahmu, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kata Chen Yuxin sambil menangis sambil memeluk Ye Shikai dengan erat.
Wajahnya tampak sangat tidak normal, seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. Berhentilah membuat masalah. Ye Shikai mencoba lagi dengan tak berdaya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa kedua tangan Chen Yuxin seperti penjepit besi, memegangnya dengan erat. Sialan, apakah dia mabuk dan merasa sangat lemah di sekujur tubuh? Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, tapi bagaimana mungkin dia tidak bisa lepas dari seorang wanita? Ye Shikai menggunakan sedikit tenaga dalamnya, berpikir bahwa dia pasti bisa membebaskan diri, tetapi dia terkejut karena mereka berdua tidak bergerak sama sekali. Ye Shikai terkejut, dia tidak menyangka bahwa Chen Yuxin juga memiliki kekuatan internal. Xiao Xin, kamu juga seorang kultivator? Ye Shikai bertanya dengan kaget. Ya. Chen Yuxin perlahan mengangkat kepalanya dan tidak menyangkalnya. Jantung Ye Shikai berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa Chen Yuxin juga telah terkena kultivasi. Kemudian dia berubah pikiran dan berpikir bahwa di Yanjing, kota dengan latar belakang keluarga yang kuat, pasti ada petani. Terlebih lagi, itu adalah keluarga besar seperti keluarga Chen. Sebagai kepala keluarga, akan aneh jika Chen Yuxin tidak memiliki kekuatan internal. Xiao Xin, tolong biarkan aku pergi. Ye Shikai menghela nafas, berpikir bahwa Chen Yuxin mungkin tidak tahu bahwa dia juga seorang kultivator. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Ye Shikai mungkin akan menyakitinya secara tidak sengaja. 3 gerakan. Chen Yuxin berkata dengan tenang, jika kau bisa menyingkirkanku setelah 3 gerakan, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Apa? Ye Shikai tidak dapat mempercayai telinganya. Chen Yuxin benar-benar mengatakan hal seperti itu. Kemudian dia berpikir bahwa dia mungkin tidak tahu bahwa Ye Shikai adalah seorang kultivator. Jika Ye Shikai adalah orang biasa, dia mungkin tidak akan mampu menyingkirkan Chen Yuxin, seorang kultivator, dalam 3 gerakan. Xiao Xin, sebenarnya aku juga seorang kultivator. Ye Shikai mengatakan ini secara langsung. Pertama-tama, dia tidak khawatir untuk memberitahu Chen Yuxin tentang hal ini. Kedua, dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan Chen Yuxin. Ye Shikai berharap dengan mengatakan ini, Chen Yuxin akan menyerah. Haha. Tiba-tiba, Chen Yuxin tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pada saat yang sama dia memiliki firasat buruk di hatinya. Xiao Kai, dari kecil hingga dewasa, tahukah kamu mengapa aku selalu menang saat kamu bertaruh denganku? Chen Yuxin mendekatkan diri ke telinga Ye Shikai dan berkata lembut. Mengapa? Karena aku mengenalmu terlalu baik. Begitu Chen Yuxin selesai berbicara, pupil mata Ye Shikai tiba-tiba menyusut. Apa artinya ini? Dentuman, dentum, dentum. Tiba-tiba, semua jendela di ruangan itu tertutup otomatis. Jika Ye Shikai menebak dengan benar, kaca ini dibuat secara khusus dan kekerasannya lebih besar dari baja tungsten. Bahkan bagi seorang kultivator seperti Ye Shikai, akan membutuhkan usaha untuk membukanya. Xiao Xin, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Shikai terkejut. Apakah dia serius? Aku akan membiarkanmu pergi lebih dulu dengan gerakan pertama. Chen Yuxin tersenyum licik. Ye Shikai memiliki wajah muram. Karena dia berpikiran demikian, Ye Shikai tidak tinggal diam saja. Dia melesat menjauh darinya dan menciptakan jarak lebih dari 10 meter. Karena dia tidak bisa menyakitinya, Ye Shikai sebaiknya lari. Bagaimanapun, itu akan berakhir setelah 3 gerakan. Apa? Tiba-tiba, Ye Shikai merasakan angin dingin di belakangnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat wajah rupawan tersenyum padanya. Bagaimana itu mungkin? Otak Ye Shikai terasa seperti terkena bom. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Jika harus menentukan pemenang pertarungan tadi, Ye Shikai tidak diragukan lagi adalah pecundang. Kecepatan Chen Yuxin mengejutkan Ye Shikai. Awalnya dia mengira dia hanya seorang praktisi biasa, tetapi dilihat dari kecepatannya, dia pasti seorang seniman bela diri. Ye Shikai mengerahkan tenaga dalamnya dan tidak menahan diri kali ini. Dia segera mencapai meja itu, tetapi secara intuisi dia merasa bahwa ada seseorang yang tengah menatapnya lekat-lekat. Dia tahu tanpa menoleh ke belakang bahwa Chen Yuxin pasti ada di belakangnya, jadi tanpa ragu, Ye Shikai langsung berencana menggunakan gerakan ketiga. Karena jendelanya terkunci, satu-satunya cara untuk keluar adalah melalui pintu. Ye Shikai langsung berlari ke pintu. Dia merasakan adanya krisis. Kali ini Chen Yuxin mengundangnya makan malam, dan dia pasti sudah siap. Begitu dia menyentuh gagang pintu, Ye Shikai berencana untuk keluar. Paling buruknya,
dia bisa menjelaskannya lain kali. Ye Shikai meletakkan tangannya di gagang pintu dan memutarnya dengan keras. Tiba-tiba sebuah tangan halus mencengkeram pergelangan tangannya dari samping. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di sekujur tubuhku. Xiao Kai, kamu kalah, kamu harus menerima kekalahan itu. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum. Ini. Kekuatanmu tidak kalah denganku, tapi kau masih menganggapku sebagai gadis kecil yang lemah 8 tahun lalu. Chen Yuxin melihat wajah terkejut Ye Shikai, tetapi tidak merasakan sesuatu yang aneh. Saya bukan lagi orang yang sama seperti 8 tahun lalu. Xiao Xin, berhentilah membuat masalah dan biarkan aku kembali. Melihat ini, Ye Shikai menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Chen Yuxin berbicara dari lubuk hatinya. Benar saja, sampai sekarang, dia belum bisa beradaptasi dengan perubahan kepribadian Chen Yuxin dan masih menganggapnya sebagai gadis kecil yang penuh ketergantungan. Anda harus menerima kekalahan. Apakah Anda ingin menyesalinya? Chen Yuxin berkata sambil tersenyum licik, atau kau ingin memaksakan diri keluar? Baiklah, aku bisa menelepon King Yu dan menjelaskannya, kan? Ye Shikai tidak punya pilihan lain selain mengatakannya secara asal-asalan. Bab 548. Jadi, kamu bersedia tinggal bersamaku? Setelah mendengar ini, Chen Yuxin menunjukkan senyum terkejut. Yah, kebetulan saja aku punya banyak hal untuk dibicarakan denganmu. Melihat ini, Ye Shikai menghela napas lega dan terus berbicara. Karena dia kalah, akan buruk untuk mengingkarinya. Kalau dipikir-pikir lagi, berbicara dengannya tentang masa lalu bukanlah hal buruk. Dia juga bisa mencerahkannya. Untungnya, Su Qingyu bukanlah tipe orang yang akan terus-menerus mengganggunya. Asal dia menjelaskan, tidak akan ada masalah. Bagus sekali, kamu bisa menginap di sini malam ini. Chen Yuxin berseru kaget. Ye Shikai benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan batinnya begitu dalam. Belum lagi bertarung, berdasarkan kecepatan tadi, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh praktisi biasa. Ye Shikai adalah Raja Neraka, dan dia menggunakan sekitar 70% hingga 80% kekuatannya saat ini, hampir setara dengan Chen Yuxin. Yang paling penting adalah ini mungkin bukan kekuatan penuhnya. Ye Shikai mendesah dalam hatinya, tampaknya dia benar-benar perlu mendefinisikan ulang mantan kekasih masa kecilnya ini. Hei, King Ying. Ada apa? Kamu belum kembali. Suara Su Qingyu terdengar di ujung telepon, dan Ye Shikai tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Baiklah, ada yang ingin kubicarakan dengan temanku. Sekarang sudah terlalu malam, jadi aku tidak akan kembali. Kamu dan Qing Qing sebaiknya tidur dulu. Ye Shikai mengarang alasan untuk menjelaskan, takut Su Qingyu akan mendengar petunjuknya. Yang paling penting adalah bahwa Chen Yuxin sedang menatapnya dengan mata seekor binatang buas yang sedang melihat mangsanya, dan dia ketakutan. Oh, baiklah, hati-hati. Ya, oke. Ye Shikai menutup telepon tepat setelah mengatakan itu, karena takut dia akan mengungkapkan kekurangannya. Ahem, Xiao Xin, tolong minta pembantu untuk membantuku membersihkan kamar tamu. Ye Shikai mengalami kemunduran kali ini, tetapi dia harus menjaga dirinya tetap bersih. Oke. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan pergi dan membuat pengaturan dengan para pelayan. Setelah itu, dia memimpin jalan keluar ruangan, menghalangi pintu dengan tubuhnya, dan kemudian langsung menutup pintu. Klik. Dengan suara pintu terkunci, Ye Shikai hampir pingsan. Seberapa takutnya dia kalau dia akan lari. Kaca logam dan pintu yang terkunci rapat menunjukkan bahwa Ye Shikai dikurung olehnya. Kembali ke meja makan, Ye Shikai mengambil beberapa makanan ringan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya dan ingin bermain game untuk menghabiskan waktu, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa ponselnya tidak dapat terhubung ke internet. Aneh sekali, ponselku tidak memiliki tagihan yang belum dibayar. Ye Shikai mencoba beberapa kali karena penasaran, tetapi selalu gagal. Dia melirik ke sudut kiri atas dan tiba-tiba mendapati bahwa bilah sinyal telah hilang. Sinyalnya sebenarnya terhalang di sini. Apa sebenarnya yang Chen Yuxin coba lakukan? Xiao Xin, buka pintunya. Ye Shikai bergegas ke pintu dan memutar gagang pintu dengan keras, tetapi tentu saja sia-sia. Ye Shikai menggunakan kekuatan internalnya untuk mencoba memecahkan kunci dengan kekuatan kasar. Ye Shikai tiba-tiba melancarkan pukulan ringan, tetapi pintu kayu itu tidak terbuka seperti yang diharapkan. Sebaliknya,
Energi pukulan itu dipantulkan kembali secara langsung, dan pintu kayu itu tidak bergerak sama sekali. Ada yang aneh dengan pintu ini. Yesike meletakkan tangannya di pintu dan menyuntikkan sejumlah energi internal ke dalamnya, tetapi dia merasakan gaya tolak yang kuat dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Jiwa pedang, apa yang terjadi dengan pintu ini? Yesike tidak berdaya dan memutuskan untuk mencari bantuan dari jiwa pedang dalam pikirannya. Ada formasi pelindung di pintu ini. Kau tidak merusak formasi itu, jadi kekuatan internalmu tidak cukup untuk mendobrak pintu itu. Dao Hun berkata dengan ringan. Apa? Ada hal seperti itu? Yesike berseru dengan takjub. Dia tidak menyangka bahwa Chen Yuxin juga mahir dalam formasi dan menggunakannya untuk menguncinya. Apakah kau punya cara untuk menghancurkan formasi itu? Datanglah dan ajari aku. Yesike bertanya dengan cemas. Formasi ini seharusnya merupakan formasi harta karun rahasia Tiongkok. Formasi ini pasti diciptakan oleh orang yang sangat kuat. Tanpa peta formasi, mustahil untuk menghancurkannya. Dao Hun berkata tanpa daya. Mengapa ini terjadi? Yesike tiba-tiba merasa seperti telah mencapai titik terendah. Dia berjalan ke jendela dan benar saja, kaca logamnya juga ditutupi dengan formasi yang sama. Ini berarti dia sekarang benar-benar terisolasi. Aku tidak menyangka bahwa seorang wanita muda bisa menciptakan formasi sekuat itu. Dao Hun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, kekuatan wanita ini sangat tersembunyi. Aku harus mengingatkanmu tentang ini. Mustahil. Yesike merasa kata-kata Dao Hun agak berlebihan. Meskipun Chen Yuxin adalah seorang kultivator, dia seharusnya tidak sekuat itu. Dalam alam bawah sadarnya, Chen Yuxin masih gadis kecil yang selalu bergantung padanya. Hehe. Suatu hari kamu akan tahu. Ledakan. Tiba-tiba pintu kayu terbuka. Yesike tiba-tiba berbalik dan melihat Chen Yuxin menatapnya sambil tersenyum. Xiao Xin, mengapa kamu mengatur formasi dan memblokir sinyal? Yesike datang dan bertanya. Baiklah, berhentilah bertanya begitu banyak dan ikuti saja aku. Chen Yuxin tidak menjawab tetapi langsung menarik Yesike dan menyeretnya keluar ruangan. Ini kamarmu. Chen Yuxin tersenyum dan menarik Yesike ke salah satu kamar. Hei, ini jelas kamarmu. Yesike mengeluh tak berdaya. Selain hal lainnya, kamar tamu siapa yang akan dilapisi kertas dinding dan spray berwarna merah muda. Ini jelas kamar wanita. Kau menemukanku. Chen Yuxin tersenyum dan mengeluarkan satu set piyama dari tempat tidur dan menyerahkannya kepada Yesike. Mandilah, lalu kita tidur bersama. Hei, hei, hei. Aku janji mau ngobrol sama kamu, kenapa malah jadi tidur sama kamu? Begitu Yesike mengatakan ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ini terdengar agak canggung? Tapi bukankah kau berjanji padaku bahwa malam ini, kau milikku? Chen Yuxin tersenyum tipis dan menatap Yesike dengan penuh cinta. Tidak, Xiao Xin, aku sudah menikah, kamu seharusnya. Berhenti main-main. Yesike tiba-tiba menjadi cemas. Dia tidak pernah berpikir untuk tidur sekamar dengan Chen Yuxin, apalagi tidur bersamanya. Tidak, kamu harus menemaniku malam ini. Wajah Chen Yuxin tiba-tiba berubah dingin. Dia mencengkeram Yesike dengan kedua tangannya, mendorongnya ke kamar mandi dengan agak kasar, lalu langsung menutup pintunya. Saya harus mengatakan bahwa rumah keluarga Chen masih sangat mewah. Kamar mandinya sebesar ini. Dilihat dari tampilannya, kamar tidur ini lebih besar dibandingkan kamar tidur di rumah sebelumnya. Handuk putih tertata rapi. Yesike tidak terbiasa dengan hal itu. Ketika dia pertama kali tidur sekamar dengan Su Qingyu, dia tidak terbiasa menggunakan kamar mandi di kamar tidur Su Qingyu, apalagi sekarang dia dipaksa untuk melakukannya. Yesike menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana dia bisa naik ke tempat tidur? Bukankah ini malah akan memperburuk konflik? Yesike tidak melepas pakaiannya. Dia berencana untuk bergegas keluar dan lari menyelamatkan diri. Yesike berjingkat menuju pintu dan ingin memutar gagang pintu. Pintu kamar mandi terkunci dari dalam, jadi seharusnya tidak ada masalah. Klik. Yesike memutar kenop pintu sampai akhir, tetapi pintunya tidak terbuka seperti yang diharapkan. Hati Yesike mencelos. Ada juga formasi yang dipasang di pintu. Bab 549. Apakah ini benar? Yesike mendesah dalam hatinya dan memutar kenop pintu beberapa kali, tetapi pintunya tidak bergerak sama sekali. Pastilah di bawah pengaruh mantra. Ya ampun, kamu bercanda. Seru Yesike.
Bahkan penjahat paling kejam pun tidak akan menerima perlakuan semacam ini di penjara. Ini hanyalah tahanan rumah. Yesike awalnya tidak memiliki banyak dendam, tetapi setelah diperlakukan seperti ini, dia menjadi sedikit khawatir. Dalam 8 tahun terakhir, Chen Yuxin telah banyak berubah, yang berada di luar imajinasi Yesike. Perubahannya bahkan lebih besar dari Yesike. Pada saat yang sama, perasaan Chen Yuxin juga sedikit tidak terduga baginya. 20 menit kemudian. Setelah mandi, Yesike berganti dengan piyamanya. Anehnya, piyama itu sangat cocok untuknya. Semua piyama merek ini dibuat khusus, tetapi dari mana Chen Yuxin mendapatkan ukurannya? Hei, Xiao Xin, aku sudah selesai mandi, tolong cepat buka pintunya. Yesike mengetuk pintu dan berkata dengan keras. Klik. Beberapa detik kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Chen Yuxin menatapnya sambil tersenyum. Piyama yang mereka kenakan jelas merupakan pakaian pasangan. Mengapa kamu membentuk formasi? Yesike sedikit marah. Tidak peduli apa yang dipikirkan Chen Yuxin dalam hatinya, perilaku ini tidak dapat diterima oleh pria seperti Yesike. Xiao Kai, tolong berhentilah mempedulikan banyak hal. Chen Yuxin tampaknya mengabaikan kemarahan Yesike dan menarik tangannya. Cukup. Yesike dengan marah menepis lengannya. Dia benar-benar tidak bisa memahami perilaku Chen Yuxin. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Katakan saja tidak. Untuk apa membentuk formasi? Apa kau sedang menggodaku? Xiao Kai, maafkan aku. Chen Yuxin langsung menunjukkan ekspresi bersalah setelah dimarahi oleh Yesike. Wajah cantiknya memerah dan dia bergumam, aku hanya khawatir kamu akan pergi. Karena aku sudah berjanji akan mengobrol denganmu, aku tidak akan mengingkari janjiku, tapi aku sangat marah karena kau melakukan ini. Yesike berkata dengan serius, lalu berjalan langsung ke sofa dan berbaring. Xiao Kai, sofanya tidak nyaman, sebaiknya kamu berbaring di tempat tidur. Chen Yuxin berkata dengan putus asa. Tidak, aku akan mengobrol denganmu saja, lalu pulang nanti. Yesike melanjutkan, memanfaatkan kekuatannya tadi. Tidak, bukankah kau bilang akan menemaniku? Tadi saat kita makan malam, kau kalah dariku dengan 3 gerakan itu. Ketika Chen Yuxin mendengar ini, dia begitu gembira hingga hampir menerkamnya. Oh, lupakan saja, mari kita ngobrol sepanjang malam. Yesike mengangguk tak berdaya. Itu kesalahannya karena kalah dalam 3 langkah. Yesike bersedia mengakui kekalahan. Xiao Kai, kemana saja kamu selama 8 tahun ini? Chen Yuxin duduk di sofa tunggal di sampingnya, meletakkan dagunya di tangannya dan berkedip ke arah Yesike. Saya bergabung dengan tentara, lalu pergi ke luar negeri, berbisnis kecil-kecilan, dan kemudian kembali ke Tiongkok untuk menikah. Yesike meletakkan bantal di belakang lehernya, menutup matanya, dan berkata dengan ringan. Dia tidak menyadari bahwa saat dia menyebutkan pernikahan, wajah Chen Yuxin tampak muram, bagaikan persiapan sebelum badai. Lalu bagaimana Anda terlibat dalam kultivasi? Chen Yuxin terus bertanya. Saya memperoleh buku harta karun selama pertempuran, dan kemudian saya mulai mempraktikkannya. Yesike tidak menyembunyikannya, dan buku harta karun yang dia bicarakan secara alami adalah Sutra Kaisar Xuan. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu juga mulai berlatih? Yesike bertanya balik. Kakek buyutku mengajariku. Chen Yuxin menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ekspresi Yesike sedikit berubah. Chen Yuxin berusia 20-an, jadi kakek buyutnya pasti berusia lebih dari 100 tahun. Namun, kultivasi memiliki efek memperpanjang umur, jadi hidup hingga 100 tahun adalah hal yang normal. Namun, seberapa dalamkah kekuatan batin seorang pria yang berusia lebih dari 100 tahun? Perkembangan keluarga Yanjing sangat bergantung pada praktisi masing-masing keluarga. Mereka adalah aset yang tidak terlihat dan kekuatan di baliknya. Keluarga Chen telah mampu berdiri di Yanjing selama bertahun-tahun dan mengalami perkembangan yang luar biasa. Harus ada dukungan praktisi di belakangnya. Jiqian pernah berkata, praktisi sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan mereka selalu berpusat di timur, lalu perlahan-lahan berpindah ke barat. Selama periode ini, mereka pasti meninggalkan banyak rahasia, buku, dan harta karun. Seiring berjalannya waktu, para praktisi sekarang pada dasarnya menyendiri. Dengan cara ini, tidak sulit untuk menjelaskan mengapa Chen Yuxin dapat mengatur formasi tersebut. Pasti diajarkan oleh kakek ini. Hal itu juga dapat menjelaskan mengapa kekuatan internal Chen Yuxin begitu mendalam.
Keduanya mengobrol satu sama lain, dan segera, malam pun tiba. Xiao Kai, dingin sekali tidur di sofa, cepatlah ke atas. Chen Yuxin mengangkat sudut selimut dan berkata lembut kepada Ye Shikai. Tidak, aku merasa terlalu panas. Ye Shikai membalikkan badan dan berkata asal-asalan. Jika dia benar-benar tertidur, Su Qingyu akan membunuhnya jika dia tahu. Lalu aku merasa kedinginan. Tiba-tiba, suara samar terdengar di belakang leher Ye Shikai. Dia merasakan ada dua lengan memeluk pinggangnya, lalu ada sesuatu yang lembut menempel di punggungnya. Chen Yuxin benar-benar meremas langsung ke sofa. Hei, apa kau bercanda? Cepat turun. Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dua orang harus berdesakan di atas sofa. Anda dapat bayangkan betapa padatnya tempat itu. Bahkan ketika dia dan Su Qingyu sedang tidur, mereka berdua tidak begitu akrab. Tentu saja Ye Shikai tidak tahan, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan Chen Yuxin. Sekarang dia tidur di bagian dalam sofa. Jika dia ingin turun, dia harus melewati Chen Yuxin. Tetapi dilihat dari situasinya, dia tidak dapat bangun untuk sementara waktu. Xiao Xin, jangan sentuh aku. Ye Shikai merasakan dua tangan kecil yang gelisah membelai pinggangnya, yang membuatnya merasa seperti hendak jatuh. Dia dengan paksa meraih tangannya, dan Ye Shikai sedikit panik. Dia harus memikirkan caranya saat ini. Xiao Xin, aku sedikit haus. Bisakah kamu menuangkan segelas air untukku? Ye Shikai berpikir cepat dan menenangkannya terlebih dahulu. Selama dia turun dari sofa, Ye Shikai juga bisa turun. Baiklah. Sementara Chen Yuxin menuangkan air, Ye Shikai dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dengan cepat mengedit pesan teks, dan mengklik kirim. Ini, minumlah. Chen Yuxin menyerahkan secangkir air, dan Ye Shikai meminumnya dalam satu teguk. Ding ling ling. Tiba-tiba, ponsel Ye Shikai berdering, tetapi sebelum dia bisa menjawabnya, sebuah tangan giok datang dari samping. Wang Kai, siapa ini? Chen Yuxin melihat ide penelepon Ye Shikai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia teman baikku. Tolong segera berikan nomor teleponnya. Jangan membuatnya menunggu dengan cemas. Ye Shikai menunjukkan ekspresi cemas, sementara Chen Yuxin sedikit skeptis. Seorang pria. Omong kosong, apakah menurutmu Wang Kai kedengarannya seperti nama wanita? Wajah Ye Shikai dipenuhi garis-garis hitam. Dia tidak menyangka Chen Yuxin akan menanyakan hal ini. Cepat berikan padaku. Oh. Chen Yuxin segera mengembalikan telepon itu. Bab 550. Kakak, kamu banyak membantu kali ini. Ye Shikai diam-diam senang. Ya, pesan teks tadi dikirim olehnya kepada Wang Kai. Dia awalnya ingin mencari seseorang untuk menarik perhatian, dan setelah memikirkannya, Wang Kai adalah orang yang paling cocok. Hei, Lao Ye, kamu. Apa, ada sesuatu yang terjadi di sana? Bagaimana situasinya? Apakah kamu sedang terburu-buru? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Rangkaian kata-kata Ye Shikai membuat Wang Kai di ujung telepon terdiam. Masalah ini mendesak, dan pesan teks itu tidak menjelaskan alasannya, tetapi sekarang, Ye Shikai harus tampil. Ye tua, kamu. Ding ding. Sebelum Wang Kai dapat melanjutkan menjawab, Ye Shikai menutup telepon. Ia berpikir, terlalu banyak bicara akan menimbulkan kesalahan. Dia harus keluar dari sini secepatnya. Xiao Xin, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan harus keluar sebentar. Ye Shikai berdiri dengan serius, segera berganti ke pakaian aslinya, dan berencana untuk segera pergi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Chen Yuxin melompat keluar dan berdiri di depan Ye Shikai. Xiao Xin, jika kau melakukannya lagi aku akan marah. Ye Shikai berpura-pura marah, merapikan pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, aku ingin pergi bersamamu. Chen Yuxin menghentakkan kakinya dengan cemas, tetapi Ye Shikai tidak berniat membawanya bersamanya, kalau tidak, dia akan menembak kakinya sendiri. Untungnya, Chen Yuxin mengenakan piyama, dan dia tidak bisa keluar begitu saja seperti ini. Jika dia pergi berganti pakaian, Ye Shikai akan segera keluar. Sudah terlambat. Ini mendesak. Aku akan segera pergi dan kembali lagi nanti. Ye Shikai berkata sambil bergegas pergi dan memutar kenop pintu. Awalnya, pintunya tidak bergerak sama sekali. Ye Shikai hampir pingsan karena marah. Kok formasi ini ada di mana-mana? Xiao Xin, sebaiknya kau cepat-cepat menghancurkan formasi itu. Ye Shikai benar-benar ingin mengutuk,
tetapi pada saat yang sama dia memutuskan bahwa dia harus belajar cara menghancurkan formasi, jika tidak, dia akan terjebak selamanya. Tunggu sampai aku ganti baju. Begitu Ye Shikai berbalik, dia melihat Chen Yuxin perlahan melepas pijamannya. Yang paling penting adalah dia tampak tidak mengenakan apapun di baliknya. Ye Shikai segera menoleh ke belakang dan berkata pada dirinya sendiri, jangan melihat apapun yang tidak pantas, jangan melihat apapun yang tidak pantas. Terus terang saja, bahkan 8 tahun yang lalu, hubungan mereka tidak cukup baik untuk bisa jujur satu sama lain. Kamu, pergilah ke kamar mandi dan ganti pakaianmu. Aku masih di sini. Ye Shikai berteriak. Xiao Kai, apakah aku cantik? Kamu cantik. Ye Shikai bergegas ke gagang pintu dan mencoba yang terbaik untuk membuka pintu. Dalam keadaan normal, kekuatan internal ini cukup untuk merobohkan seluruh dinding, tetapi di bawah pengaruh formasi, pintu hanya membuka sedikit. Hehe. Chen Ruoya tersenyum tipis, lalu berganti pakaian kasual, membuat beberapa gerakan dengan tangannya, dan tiba-tiba pintu pun terbuka. Berlari cepat dan jangan melihat ke belakang. Ye Shikai berlari keluar dari rumah keluarga Chen dan saat dia hendak masuk ke mobil, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia datang ke sini dengan mobil Chen Yuxin. 5 menit kemudian, ketika Rolls-Royce melaju perlahan di depannya, Chen Yuxin tersenyum dan meraih tangannya dan membimbingnya langsung ke dalam mobil. Ye Shikai benar-benar ingin menendang pintu mobil hingga berkeping-keping. Xiao Xin, bisakah kau melepaskannya? Ye Shikai tidak tahan dengan tatapan penuh kasih sayang Chen Yuxin, dan dengan paksa menarik lengannya keluar dari pengekangan Chen Yuxin. Xiao Kai, kami akan segera sampai, mohon tunggu sebentar. Benar saja, tempat yang ingin dituju Ye Shikai adalah kedai makanan terkenal. Ini juga sesuatu yang terpikir olehnya secara spontan. Dia baru saja terburu-buru untuk berkolaborasi dalam kesaksian dengan Wang Kai, dan waktunya terbatas, jadi dia menemukan tempat ini untuk bertemu. Ye Shikai sekarang merasakannya. Jika Anda berbohong, Anda harus menebusnya dengan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Tempat-tempat seperti warung makanan biasanya cukup kasual, dan orang-orang datang ke sini hanya untuk menikmati makanan. Seorang wanita muda manja seperti Chen Yuxin mungkin tidak akan datang ke sini. Ye tua, di sini, di sini. Begitu tiba di warung makanan, Ye Shikai melihat Wang Kai melambai padanya di kejauhan. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat bahwa dia telah memesan sepiring makanan. Gul-gul, Wang Kai menghabiskan bir itu dalam satu tegukan, dan tiba-tiba melihat seorang wanita cantik muncul di depannya, memegang tangan Ye Shikai dengan erat. Dia begitu terkejut hingga menyemprotkan bir ke dalam mulutnya. Ye tua, siapa ini? Wang Kai berseru. Walaupun penglihatannya tidak bagus, dia yakin bahwa ini pasti bukan Su Qingyu. Memikirkan hal itu, Wang Kai samar-samar memperlihatkan senyum licik. Saya tunangannya. Jawaban acuh tak acuh ini membuat Wang Kai dan Ye Shikai tiba-tiba tercengang. Warung makanan yang semula ramai tampak tiba-tiba sepi, dan waktu seakan berhenti perlahan. Dalam beberapa detik itu, Ye Shikai dan Wang Kai melakukan kontak mata yang sederhana namun rumit. Wang Kai, Lao Ye, ada apa denganmu? Kamu selingkuh sebelum menikah. Ye Shikai, segalanya rumit, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Wang Kai, kau sudah menjadi bajingan sekarang. Ye Shikai, diam saja. Wang Kai, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu selingkuh dariku. Bagaimana saya bisa mengejar Xiao Qingxi? Ye Shikai. Oh, kalau begitu silakan duduk dan makan bersama. Wang Kai tersenyum canggung dan melambaikan tangannya. Pelayan itu membawakan segenggam bir dingin. Ahem, Xiao Xin, ini teman baikku, Wang Kai. Dia juga baru saja kembali ke Yanjing dari luar negeri. Ye Shikai segera menjelaskan. Halo. Chen Yuxin mengangguk pelan dan berkata ringan, ku dengar kau punya urusan mendesak untuk dilakukan dan ingin mencari tunanganku. Ini, aku. Hehe. Sedikit masalah pribadi. Wang Kai sempat bingung harus berkata apa, dia hanya bisa menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Xiao Xin, Lao Wang ingin meminjam uang dariku, tetapi dia malu mengatakannya karena kamu ada di sini. Ye Shikai segera angkat bicara untuk menutupi kebohongannya. Dia tidak tahu kapan dia bisa berbohong tanpa tersipu atau merasa gugup. Pak Tua Wang, kamu benar-benar bodoh. Meminjam uang hanyalah masalah kecil, tetapi kamu membuatnya terdengar begitu serius di telepon. Aku jadi takut setengah mati.
Ye Shikai berpura-pura mengeluh dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri untuk meredakan ketegangannya. Ya, aku benar-benar malu. Wang Kai mengikuti kata-kata itu dan berpura-pura malu. Begitukah? Kalau begitu aku akan meminjamkannya kepadamu atas namanya. Chen Yuxin tersenyum penuh pengertian. Jangan, jangan. Keduanya bicara serempak, lalu saling memandang. Ada apa? Chen Yuxin tersenyum tipis, dan senyumnya yang bak Dewi memukau semua rekan pria di dekatnya. Xiao Xin, aku pinjamkan saja padanya, jangan ikut campur. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, meredakan suasana canggung. Hehe, Xiao Xin, makanan di restoran ini enak sekali, ayo coba. Ye Shikai mengulurkan sumpitnya dan mengambil sepotong makanan untuk Chen Yuxin. Ya, itu. Kakak ipar, hidangan ini cukup enak, kamu harus mencobanya. Bersambung.